Sebelum Galuh berdiri dengan kejayaan militernya, sebelum kerajaan Sunda dikenal sebagai pusat kebijaksanaan dan budaya, di tanah Pasundan yang subur ini telah tumbuh sebuah kerajaan tua yang menjadi pelopor peradaban, Tarumanegara. Kerajaan yang tercatat dalam sejarah bukan lewat dongeng semata, tapi melalui prasasti-prasasti batu yang masih bertahan hingga kini. Prasasti yang mengabadikan nama seorang raja besar, Purnawarman, pemimpin gagah yang jejak kakinya diukir dan disamakan dengan dewa. Apa makna dari jejak kaki yang terpahat di batu kuno? Apa yang membuat Tarumanegara begitu berpengaruh bagi perkembangan kerajaan-kerajaan besar di tanah Sunda? Mari kita telusuri bersama kisah agung yang tersembunyi di balik batu dan legenda. Inilah sejarah Tarumanegara, jejak kejayaan yang tertulis dalam prasasti. Di masa silam berdirilah sebuah kerajaan tua yang menjadi cikal bakal peradaban besar di Tatar Sunda dan bagian barat Pulau Jawa. Kerajaan itu bernama Tarumanegara, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang makmur dan kuat, berdiri pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Sumber utama tentang keberadaan dan kejayaan Tarumanegara bukan berasal dari cerita turun-temurun, melainkan dari prasasti-prasasti batu yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Prasasti-prasasti inilah yang menjadi saksi bisu atas kehebatan seorang raja besar bernama Prabu Purnawarman, sosok pemimpin legendaris yang disebut dalam berbagai catatan dengan pujian, keberanian, dan kebijaksanaan yang menakjubkan. Kita gali jejak dan kisahnya berdasarkan prasasti-prasasti yang tertinggal. Mulai dari yang pertama, kita gali dari prasasti Ciaruten. Di daerah Ciaruten, Bogor, terdapat sebuah prasasti yang sangat penting. Prasasti Ciaruten. Pada batu ini terukir gambar sepasang telapak kaki, bukan sembarang jejak kaki, tapi diyakini sebagai telapak kaki Raja Purnawarman, yang dalam prasasti ini disamakan dengan jejak kaki Dewa Wisnu, salah satu dewa utama dalam ajaran Hindu. Dengan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, prasasti ini menyampaikan sebuah pesan besar bahwa Purnawarman bukanlah sekedar manusia biasa, melainkan pemimpin suci yang dianggap titisan dewa, sebuah bentuk legitimasi kekuasaan spiritual dan politik yang menunjukkan betapa dihormatinya sang raja oleh rakyat dan para Brahmana pada zamannya. Yang kedua, prasasti Kebon Kopi atau Tapak Gajah Sang Raja. Di daerah Kebon Kopi ditemukan dua prasasti penting. Yang pertama adalah prasasti Kebon Kopi 1, dikenal juga sebagai prasasti Tapak Gajah. Di batu ini terukir dua telapak kaki gajah yang besar, yang dalam narasi prasastinya disamakan dengan Airavata, gajah tunggangan Dewa Indra. Gajah ini diyakini sebagai tunggangan Raja Purnawarman, memperkuat citra sang raja sebagai pemimpin agung yang berada di bawah lindungan dewa-dewa Hindu. Sementara itu, prasasti Kebon Kopi 2 menggunakan aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno, penanda bahwa setelah masa Tarumanegara, daerah ini masih memiliki kesinambungan budaya dan spiritual yang panjang. Kita lanjut pada prasasti Tugu. Salah satu prasasti terpenting dalam sejarah Tarumanegara adalah prasasti Tugu. Ditemukan di daerah Tugu, Jakarta Utara, prasasti ini tidak hanya memuat pujian atau simbol keagamaan, tetapi mencatat secara teknis dan administratif bagaimana Raja Purnawarman memerintahkan penggalian dua sungai besar, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati.
Penggalian ini dilakukan bukan untuk kekuasaan atau kemewahan pribadi, tetapi untuk irigasi dan perairan pertanian. Ini membuktikan bahwa Purnawarman adalah seorang raja yang visioner, memahami pentingnya sistem pertanian dan kesejahteraan rakyatnya. Prasasti ini menjadi bukti bahwa di abad ke-5 Masehi, di tanah Jawa bagian barat, sudah ada pemerintahan yang terorganisasi dan memikirkan manajemen sumber daya air secara kompleks dan sistematis. Lalu kita lanjut pada prasasti Jambu. Lain lagi dengan prasasti Jambu, di sini Raja Purnawarman dipuji sebagai pemimpin yang berani dan jujur. Dua kualitas utama yang sangat dihargai dalam pemimpin klasik. Puji-pujian ini ditulis dalam bentuk syair menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Lagi-lagi, simbol telapak kaki muncul dalam prasasti ini, menjadi metafora bahwa sang raja telah menginjak bumi dengan keperkasaan dan kemuliaannya. Lalu kita lanjut pada prasasti Cidanghyang. Prasasti berikutnya adalah prasasti Cidanghyang, ditemukan di wilayah Pandeglang, Banten. Meskipun hanya terdiri dari 2 baris tulisan, isinya sangat kuat dan penuh makna. Raja Purnawarman disebut sebagai raja yang gagah dan utama, simbol pemimpin yang tidak hanya kuat dalam perang, tapi juga adil dan bijaksana dalam memimpin. Ini membuktikan bahwa pengaruh dan reputasi Tarumanegara tidak hanya tersebar di wilayah Bogor dan Jakarta, tetapi menjangkau hingga ujung barat Pulau Jawa. Yang terakhir, prasasti Muara Cianten dan prasasti Pasir Awi. 2 prasasti lain, yaitu prasasti Muara Cianten dan prasasti Pasir Awi, hingga kini belum berhasil diterjemahkan oleh para ahli epigrafi. Namun keberadaan prasasti ini tetap sangat penting. Ia menjadi bukti bahwa pada masa Tarumanegara telah berkembang sistem penulisan, bahasa, dan dokumentasi kekuasaan, hal yang tidak dimiliki oleh banyak peradaban kuno. Di sini kita bisa simpulkan bahwa melalui deretan prasasti yang tersebar di Jawa Barat, kita mengetahui bahwa kerajaan Tarumanegara bukan hanya kerajaan pertama di Tatar Sunda, tetapi juga salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang memiliki sistem pemerintahan, irigasi, penulisan, dan kepercayaan yang sangat maju pada masanya. Raja Purnawarman bukan hanya dikenang sebagai penguasa, tapi simbol keteladanan, keberanian, dan keadilan. Seorang raja yang mengayomi rakyatnya, menata sungai untuk kemakmuran, dan menjadikan kekuasaan sebagai sarana pengabdian. Kini, di tengah riuhnya zaman modern, prasasti-prasasti itu berdiri diam, namun tetap berbicara kepada siapapun yang ingin mendengar bahwa di masa lampau, bangsa ini telah mengenal peradaban, kemuliaan, dan nilai-nilai luhur yang patut kita banggakan dan warisi. Tarumanegara bukan sekedar nama dalam buku sejarah. Ia adalah bukti bahwa di masa lalu, Nusantara telah mengenal peradaban yang maju, raja yang bijaksana, dan masyarakat yang menjunjung nilai luhur. Dari prasasti yang tertulis di batu, kita belajar bahwa kejayaan tidak hanya diukur dari kekuatan, tapi juga dari keteladanan, keberanian, dan pengabdian untuk rakyat. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kita adalah pewaris dari peradaban besar. Tugas kita bukan hanya mengenang, tapi juga menjaga dan meneruskan nilai-nilai luhur, warisan leluhur kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.